perubahan-perubahan yang mencolok yang terjadi di negara Arab Saudi ini, tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, sangat dikait-kaitkan dengan semakin dekatnya tentang tanda-tanda hari kiamat. Halo, assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel aku, Abis Creepy Zone. Di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah topik nih yang sedang ramai diperbincangkan di negara Uni Emirat Arab atau UEA atau Arab Saudi, yaitu tentang proyek kiamat yang dilakukan oleh putra mahkota Arab Saudi, yaitu Pangeran Muhammad bin Salman, yang menggegerkan publik di dunia. Tapi sebelumnya aku mengingatkan kepada kalian bahwa topik kali ini lebih dikhususkan untuk umat muslim, karena apa yang akan aku sampaikan di video kali ini tentang apa yang kami imani sebagai umat muslim, yaitu tentang hari kiamat. Jadi bagi kalian yang beragama non muslim bisa mengambil sebuah pelajaran atau hikmah atau sebuah menambah wawasan ya untuk apa yang terjadi ya di dunia global. Bisa kalian ambil sebuah sisi positifnya dan untuk menambah sebuah informasi untuk kalian. Jadi seperti yang kita ketahui ya, negara Arab Saudi merupakan sebuah negara yang kaya raya dengan sumber daya alamnya yang sangat melimpah, khususnya di sektor minyak bumi, bahan bakar fosil atau bahan bakar mentah ya, yang berasal dari fosil. Dan hal yang mengejutkan pun muncul dari putra mahkota Arab Saudi yang bernama Muhammad bin Salman, yang mengumumkan bahwa menipisnya stok bahan bakar yang dimiliki oleh Arab Saudi. Dan beliau bahkan mengumumkan bahwa stok minyak bumi yang dimiliki negara Arab Saudi tidak mencukupi untuk semua permintaan bahan bakar minyak bumi untuk seluruh dunia. Yang kita ketahui ya bahwa sempat terjadinya konflik antara Ukraina dan Rusia yang menyebabkan Perdana Menteri ya dari Rusia yaitu Vladimir Putin diberikan sanksi untuk tidak diperbolehkan menjual hasil minyak buminya kepada negara-negara seperti Amerika dan negara Eropa lainnya. Jadi semua permintaan minyak bumi diberikan kepada negara Arab Saudi sehingga menimbulkan menipisnya stok bahan bakar minyak bumi. Jadi sudah bukan rahasia umum lagi ya, minyak bumi atau minyak hasil dari fosil ini merupakan bahan bakar utama ya untuk kendaraan bermotor di seluruh dunia. Jadi kalau bisa dibayangkan kalau stok atau bahkan kalau hasil minyak bumi ini habis, bisa dibayangkan ya, sudah menjadi sebuah bencana global ya yang cukup menghebohkan atau menggemparkan dunia, karena minyak bumi ini sumber bahan bakar utama. Walaupun sudah banyak kendaraan bermotor diciptakan dengan bahan bakar lainnya seperti tenaga surya atau tenaga listrik, tapi tetap minyak bumi diperlukan sebagai sumber bahan bakar utama kendaraan bermotor untuk saat ini. Dan dari menipisnya stok persediaan minyak bumi menimbulkan sebuah polemik baru dan ketidakstabilan perekonomian di negara Arab Saudi, sehingga membuat atau memaksa Pangeran Arab Saudi atau Muhammad bin Salman ini memutar otaknya dengan keras bagaimana caranya untuk menstabilkan perekonomian di negara Arab Saudi.
Dan sehingga diciptakannya sebuah kebijakan-kebijakan baru serta peraturan-peraturan baru. Bahkan beliau merencanakan sebuah mega proyek yang sangat kontroversial, dan di dalamnya banyak protes-protes keras tentang sebuah pembangunan proyek megah ini, karena dihubung-hubungkan dengan semakin dekatnya hari kiamat gitu. Jadi di dalam sebuah pembangunan proyek ini banyak hal yang dilanggar, atau norma-norma atau syariat Islam yang dilanggar, bahkan tidak digubris oleh Pangeran Muhammad bin Salman. Iya, banyak proyek yang ambisius ya yang dilakukan oleh Muhammad bin Salman ini demi untuk menstabilkan perekonomian negara Arab Saudi. Bahkan banyak kebijakan-kebijakan yang diberlakukan, kebijakan baru yang sangat-sangat menentang tentang hukum syariat Islam seperti yang sebelumnya telah ditetapkan. Jadi kita akan mengulas sedikit profil tentang putra mahkota raja, yaitu Muhammad bin Salman. Jadi Muhammad bin Salman yang bernama lengkap Muhammad bin Salman Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud ini lahir pada tanggal 31 Agustus di tahun 1985. Beliau putra dari Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dari istri ketiganya yang bernama Fahda binti Falah bin Sultan Haslim. Jadi Pangeran Muhammad bin Salman ini adalah anak sulung ya dari Fahda dan merupakan anak ke-8 dan dari putra ke-7 dari Raja Salman. Jadi Muhammad bin Salman sendiri memiliki 2 saudara kandung, yakni Turki bin Salman dan Khalid bin Salman. Jadi Muhammad bin Salman ini menempuh pendidikannya di King Saud University yang berlokasi di kota Riyadh, dan ia pun mengambillah jurusan hukum dan berhasil meraih gelar sarjana hukum pada tahun 2007 dan lulus dengan predikat kedua terbaik di kampusnya. Jadi smart banget nih orangnya, pintar banget. Dan beliau lulus di usia 23 tahun. Dan setelah ia lulus dari bangku perkuliahan, Muhammad bin Salman memilih masuk di dunia politik seperti ayahnya dan bekerja sebagai penasihat khusus bidang intelijen Gubernur Riyadh di kantor sang ayah yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Riyadh. Dan karirnya pun mulai melesat ya, si Muhammad bin Salman ini semakin melesat di usia yang cukup muda, sehingga ia pun mulai menjajaki posisi-posisi yang sangat bergengsi ya, dan strategis seperti Sekretaris Jenderal Dewan Kompetitif Riyadh, lalu penasihat khusus ketua dengan Yayasan Raja Abdul Aziz. Dan karir Pangeran Muhammad pun semakin bersinar terang ya, sehingga ia pun ditunjuk untuk menduduki jabatan barunya sebagai Perdana Menteri Arab Saudi pada tanggal 23 Januari tahun 2015 di usianya yang ke-37 tahun. Jadi Pangeran Muhammad bin Salman inilah ya orang yang membuat kebijakan-kebijakan baru dan sangat kontroversial dan memicu beberapa protes dari kalangan-kalangan partai politik ya yang sangat menjunjung ya peraturan serta syariat Islam. Bahkan beliau pun mendapatkan sebuah pengancaman dari organisasi-organisasi Islam yang ada di Arab Saudi, karena beberapa kebijakan yang beliau buat ini sangat bertentangan dengan akidah Islam serta syariat Islam, sama seperti yang ditetapkan sebelumnya. Jadi sangat melenceng dari akidah Islam sebelumnya.
Jadi ada banyak hal yang terjadi serta perubahan-perubahan yang sangat signifikan ya. Jadi perubahannya menjurus ke arah, beberapa ada yang negatif ya, kalau menurut aku sih, di negara Arab Saudi gitu. Di Pangeran Muhammad bin Salman ini dianggap ya melonggarkan aturan-aturan sebelumnya yang sangat ketat, yang seperti sebelumnya kita tahu bahwa negara Arab Saudi merupakan negara Islam terbesar ya di seluruh dunia, pusat dari kiblatnya orang muslim dari seluruh dunia, yang tentunya mempunyai hukum serta peraturan-peraturan dan syariat-syariat Islam yang sangat ketat daripada negara-negara lainnya. Namun setelah kepemimpinan pangeran Arab ini yang bernama Muhammad bin Salman ini, banyak ya perubahan-perubahan atau kelonggaran-kelonggaran serta kebijakan yang sangat melenceng dari akidah Islam. Dan banyaknya perubahan yang terjadi di negara Arab saat ini bisa kita lihat ya dengan jelas. Mulai dari diperbolehkannya pesta perayaan Halloween di negara Arab Saudi. Padahal negara Arab Saudi sebelumnya sangat menolak atau menentang tentang pesta-pesta yang memang bukan diperuntukkan untuk perayaan hari raya atau perayaan untuk umat muslim. Apalagi pesta Halloween bukan kebudayaan dari umat Islam, jadi dari negara barat gitu ya. Dan para wanita di kota Mekah dan di Arab Saudi sudah mulai berpakaian modis dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi seperti yang ditetapkan di peraturan-peraturan sebelumnya yang terdahulu, kan di Arab Saudi diwajibkan memakai niqab atau cadar jika keluar rumah. Jadi untuk saat ini yang bisa kita lihat perubahan-perubahan yang sangat signifikan dengan wanita-wanita yang ada di Arab gitu. Mereka sudah tampil modis, lebih modern seperti orang barat ya. Bahkan banyak orang-orang yang sudah tidak memakai hijab, bahkan ini di kota Mekah ya, sudah melepas hijab mereka. Bahkan banyak yang terlihat sudah memakai celana-celana ketat gitu ya, tidak sesuai dengan syariat Islam. Peraturan yang ketiga yang sangat mencolok yaitu akan dilegalkannya minuman beralkohol atau khamar gitu. Seperti di peraturan sebelumnya, minuman beralkohol ini sangat-sangat tidak diperbolehkan di negara Arab Saudi ya, karena menentang hukum syariat Islam, karena dianggap merupakan khamar atau minuman beralkohol yang memabukkan. Dan kali ini Pangeran Arab Saudi ini melegalkan ya tentang hukum minuman beralkohol gitu ya, sangat bertentangan ya dengan peraturan-peraturan sebelumnya. Dan bahkan di beberapa tempat seperti pantai, beberapa orang atau turis asing sekarang sudah diperbolehkan memakai baju renang gitu. Padahal sebelum-sebelumnya tidak diperbolehkan ya kalau turis-turis memakai baju yang terbuka, apalagi sudah pakai bikini atau baju renang di pantai gitu. Jadi perbedaannya sudah sangat mencolok ya dengan wajah Arab Saudi yang saat ini gitu. Dan wanita Arab Saudi diperbolehkan untuk mengendarai mobil, yang dimana peraturan sebelumnya wanita di Arab Saudi tidak diperbolehkan untuk menyetir mobil gitu. Sekarang di jalan-jalan banyak ya wanita yang menyetir mobil dengan mobil-mobil mewah gitu. Bisa kalian lihat di jalan-jalanan Arab Saudi. Jadi banyaknya perubahan-perubahan yang secara drastis semenjak kepemimpinan Muhammad bin Salman ini atau putra mahkota ini. Semenjak dia diangkat menjadi Perdana Menteri Arab Saudi, banyak ya yang berspekulasi bahwa negara Arab Saudi ini sudah kehilangan jati dirinya sebagai kiblatnya orang muslim dari seluruh dunia. Bahkan kritikan-kritikan pedas dilontarkan untuk Muhammad
bin Salman yang berambisi ingin mengubah negara Arab Saudi menjadi negara hiburan sama seperti negara Amerika Serikat. Kalau di Amerika Serikat kan Hollywood, Las Vegas, California gitu. Jadi Muhammad bin Salman ini berambisi untuk merubah negara Arab Saudi menjadi negara hiburan terbesar ya se-Asia. Tapi yang seperti kita ketahui, tanpa banyaknya perubahan-perubahan ya, sebenarnya negara Arab Saudi ini sudah merupakan negara yang sangat kaya raya dan berlimpah hasil buminya ya, tanpa dirubah pun memang sudah maju sih, itu banyak jauh lebih maju dari negara kita sendiri gitu. Dan perubahan-perubahan yang mencolok yang terjadi di negara Arab Saudi ini, tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, sangat dikait-kaitkan dengan semakin dekatnya tentang tanda-tanda hari kiamat atau hari akhir. Sebagai umat muslim, kami mengamini bahwa akan datangnya hari kiamat, yaitu sudah tertulis di rukun iman yang kelima, yaitu percaya tentang datangnya hari akhir atau kiamat. Bahkan sudah banyak tanda-tanda yang sangat jelas yang terlihat di negara Arab Saudi saat ini. Contohnya, yang pertama, terjadinya konflik antara pemimpin kelompok Hijaz di tahun 2018. Lalu turunnya salju di beberapa kota di Arab Saudi, di daerah Tabuk, Arab Saudi. Agak merinding ya dengarnya. Padahal yang kita ketahui bahwa negara Arab Saudi merupakan negara yang dikelilingi gurun pasir dengan suhu yang sangat panas gitu. Dan tanda-tanda akhir zaman berikutnya yang terlihat jelas ya yang terjadi di negara Arab Saudi, yaitu perlombaan membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi dan faktanya di Riyadh pada saat ini, di Arab Saudi saat ini, terdapat bangunan ya yang menjulang tinggi seperti Burj Khalifa, bahkan dengan ketinggian yang sangat mencengangkan. Jadi tinggi banget ya, menjulang sampai menembus awan gitu. Dan baru-baru ini Arab Saudi sedang membangun Jeddah Town setinggi 1008 meter menjulang ke atas. Wah, tinggi banget ini. Bahkan nampak jelas baru-baru ini Pangeran Muhammad bin Salman sedang sangat-sangat berambisi untuk merubah wajah negara Arab Saudi menjadi kota modern atau futuristik ya, dengan segala kelengkapan sarana dan hiburan di dalamnya yang lebih dikenal dengan proyek raksasa kota Neom atau Neom City atau The Line Neom City. Jadi kita akan menjelaskan tentang proyek-proyek raksasa yang sedang dikerjakan oleh Pangeran Muhammad bin Salman. Yang pertama yaitu proyek raksasa Neom City. Jadi Neom City ini pertama kali diperkenalkan di tahun 2017. Di proyek kota Neom ini diklaim akan mempermudah warganya atau penghuninya untuk menjangkau kebutuhan sehari-hari hanya dalam waktu 5 menit berjalan kaki. Dan fasilitas lain tersedia ski di luar ruangan dengan kereta super cepat dari ujung ke ujung hanya menempuh jarak 20 menit saja. Jadi cukup modern ya tentang transportasi yang digunakan pada kota Neom City yang akan mendatang. Jadi otoritas Arab Saudi juga akan melegalkan penjualan serta konsumsi minuman beralkohol seperti wine, champagne, dan koktail di resort mereka, yang mana ini sebenarnya sudah dilarang sekali dalam agama Islam karena termasuk dalam minuman beralkohol atau khamar. Dan Neom City ini merupakan bagian dari mega proyek Saudi di Pulau Sindala dekat Laut Merah dan diprediksi akan rampung di tahun 2023 mendatang. Dan tentunya proyek ini dianggap sudah
melenceng dari ajaran agama Islam. Bahkan sudah dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan dan diminumnya minuman khamar serta perzinahan secara terang-terangan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau tanda-tanda yang seperti ini atau hal-hal yang sebenarnya ini bukan rahasia umum ya, bahkan sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu, bahkan sudah lama banget terjadinya. Tapi kalau hal ini terjadi di negara-negara, aku nggak menjelekkan negara-negara barat atau apa ya, negara-negara lainnya, mungkin bukan di negara muslim, ini hal yang sudah dianggap bukan hal yang tabu ya, apalagi negara barat gitu. Barat banyak ya, Eropa atau Amerika itu sudah hal yang biasa karena memang kebudayaan mereka minum minuman beralkohol sudah biasa di kebudayaan mereka. Tapi ini terjadi di tanah Arab ya, Arab Saudi, tanah kelahiran Nabi Muhammad dan tanah kelahiran negara Islam. Ini sudah patut dipertanyakan sebenarnya apa sih yang terjadi kok sampai serusak ini gitu ya, sehancur ini gitu. Ini sebenarnya cukup merinding ya kalau lihat berita-berita kayak gini. Dan kita ke proyek selanjutnya, yaitu The Mirror Line. Jadi proyek The Mirror Line ini merupakan proyek pembangunan gedung pencakar langit yang akan menghubungkan dua bagian The Neom City dan akan terdiri dari dua buah bangunan secara reflektif yang berukuran raksasa hingga 487,6 meter. Ini gila ya, 1600 kaki tingginya. Jadi terbuat dari bahan bangunan kaca yang sangat besar ini ukurannya, sangat megah, dengan panjang paralel 120 km atau 75 mil melintasi daerah gurun. Dan memang ini sebuah proyek yang sangat megah dan sangat besar banget dan menghabiskan dana sekitar 1 triliun US dollar gitu. Ini sudah berapa kuadriliun ya, bukan miliar, bukan rupiah ya, ini 1 triliun US dollar. Sudah proyek benar-benar mega proyek banget ya, dan digadang-gadang akan mampu menampung 9 juta orang di dalamnya. Dan banyak yang menyebutkan bahwa ini merupakan salah satu tanda-tanda datangnya akhir zaman atau tanda-tanda datangnya kiamat. Itu tertulis di dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda bahwa tidak akan datangnya kiamat hingga manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan. Dan kita memang sudah disuguhi ya faktanya bahwa saat ini di negara Arab Saudi sedang heboh-hebohnya, Pangeran Arab Saudi sendiri, Muhammad bin Salman, sedang berambisius untuk membangun sebuah mega proyek gedung pencakar langit ya, yang sangat kontroversial. Jadi kita ke proyek selanjutnya, yaitu The Riyadh Green. Jadi tanda-tanda kiamat juga disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau, penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Tapi kalau di dalam kalimat ini sebenarnya agak rancu ya. Kita juga belum bisa mengambil sebuah kesimpulan untuk makna aslinya gitu. Jadi takut salah juga gitu. Ini yang dimaksud ini kembali hijau secara alami atau dibuat oleh buatan manusia gitu. Agak rancu kalimatnya dan takutnya nanti salah tafsir atau apa gitu. Tapi yang pasti Muhammad bin Salman ini sangat jelas ya, ingin membuat penghijauan di tanah Arab. Yang kita tahu tanah Arab sangat gersang, sangat panas. Ini dibuat penghijauan oleh Muhammad bin Salman. Aktivitas olahraga, jogging, taman bermain,
dan penanaman pohon-pohon hijau di jalan trotoar di sepanjang kota Riyadh. Tapi sebenarnya tujuan dari Riyadh Green Project ini sih positif ya, untuk memodernkan dan membuat penghijauan eco green di negara Arab Saudi, yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup warga negaranya. Tapi walaupun tujuannya kembali lagi untuk menarik wisatawan dan untuk meningkatkan perekonomian di negara Arab Saudi gitu. Jadi bahkan ya yang bikin kontroversial, Muhammad bin Salman ini rela menghancurkan 2 bangunan masjid hanya untuk melanjutkan mega proyek ini ya, yaitu 2 masjid bersejarah, yaitu Masjid Bin Laden yang dibangun di tahun 1888 untuk meningkatkan rasa nasionalis dan menghapus sejarah-sejarah keislaman. Jadi aku nggak paham ya dengan pola pikir si pangeran ini. Dia kan bisa juga nggak usah dihancurkan kan. Nggak perlu dihancurkan, apalagi ini situs-situs bersejarah ya, tentang yang sangat penting untuk agama Islam gitu ya, karena dia pun juga orang Islam gitu. Banyak hal situs-situs sejarah yang dihancurkan, dan banyak ya, dia pun sudah banyak melakukan pengusiran terhadap suku-suku asli di perbatasan kota Riyadh gitu. Ada beberapa suku yang memang yang tinggal ya di perbatasan kota Riyadh, dan beliau pun ini si Muhammad bin Salman ini dengan tega ya mengusir kelompok suku-suku yang sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam gitu. Aku nggak paham ya dengan pola pikir si pangeran Arab ini. Jadi memang buktinya dan faktanya sudah terjadi di tanah Arab. Jadi bagaimana nih menurut kalian? Tuh. Kalau bagi aku memang mengimani ya tentang adanya hari akhir, tapi itu semua rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lupa tulis di kolom komentar tentang pendapat kalian gitu. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalain notifikasinya supaya kalian bisa tahu kapan aku upload video terbaru untuk kalian. Hanya di Abis Creepy Zone. Sampai jumpa.